Malam itu, angin musim semi bertiup lembut di atas gedung pencakar langit Manhattan, tetapi di dalam penthouse mewahnya, Donald Trump duduk termenung di balik jendela besar yang menghadap ke kota yang tak pernah tidur. Cahaya Times Square berkedip-kedip di kejauhan, tetapi pikirannya melayang ke tempat lain, masa lalu yang enggan ia hadapi. Sejak meninggalkan Gedung Putih, kehidupannya tidak lagi sama. Sorotan media yang dulu membesarkan namanya kini lebih sering dipenuhi skandal dan persidangan. Ia membaca berita tentang dirinya hampir setiap hari, tetapi entah mengapa, malam ini bukan soal politik atau bisnis yang mengganggu pikirannya. Malam ini, ada sesuatu yang lebih dalam, lebih personal, bayangan kebijakan-kebijakan lamanya yang kini terasa begitu jauh, begitu asing. Ia menyesap segelas minuman di tangannya, lalu mengalihkan pandangan ke televisi yang menyala tanpa suara. Sebuah berita muncul, menampilkan ribuan muslim berkumpul untuk melaksanakan sholat tarawih di jantung New York City. Sejenak, dadanya terasa sesak. Dahulu, ia pernah menyebut mereka sebagai ancaman, mendukung kebijakan yang membatasi perjalanan mereka, bahkan mempertanyakan loyalitas mereka terhadap Amerika. Namun kini, melihat mereka beribadah dalam damai, di tanah yang sama yang ia bela dengan begitu keras kepala, ada sesuatu yang mengusik hatinya. Ia ingin mengabaikan perasaan itu, ingin meyakinkan dirinya bahwa semua keputusan di masa lalu diambil demi keamanan negara. Tapi semakin ia mencoba, semakin suara hatinya menolak untuk diam. Trump berdiri, berjalan menuju balkon, membiarkan udara malam menyentuh wajahnya yang mulai menua. Ia melihat ke arah kota yang pernah ia kuasai, tetapi malam ini, ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Seolah-olah tembok-tembok yang selama ini ia bangun, baik secara harfiah maupun metaforis, kini justru mengurungnya. Apakah aku salah? Bisiknya pada dirinya sendiri, sebuah pertanyaan yang jarang, atau mungkin tak pernah, ia lontarkan sebelumnya. Namun, pertanyaan itu tak kunjung mendapatkan jawaban, hanya meninggalkan kehampaan yang semakin menusuk dalam keheningan malam New York. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui celah tirai apartemen, tetapi Donald Trump tetap duduk diam di meja makannya, memainkan sendok di atas secangkir kopi yang sudah dingin. Pikirannya masih tertahan di malam sebelumnya, di mana suara lantunan ayat suci di layar televisi terus terngiang di kepalanya. Ia mencoba mengabaikannya, menganggapnya sebagai pikiran sesaat yang tak penting, tetapi ada sesuatu yang berbeda kali ini, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Tiba-tiba, suara dering telepon memecah keheningan. Ia mengambilnya dengan malas, namun matanya sedikit menyipit ketika melihat nama yang muncul di layar, Michael Sanders. Mantan stafnya, seorang pria yang dulu setia menjalankan kebijakannya, tetapi kini aktif dalam gerakan antaragama. Dengan sedikit enggan, Trump mengangkat telepon. Trump, saya tahu ini terdengar tidak biasa, tapi saya ingin mengundang Anda ke Times Square malam ini, ujar Michael dengan suara penuh keyakinan. Ada sesuatu yang perlu Anda lihat sendiri. Trump mendesah, merasa enggan. Michael, aku tidak punya waktu untuk menghadiri acara amal atau pertemuan aktivis, jawabnya, suaranya berat dengan nada skeptis. Namun, Michael tertawa kecil. Ini bukan pertemuan politik, Pak. Ini sholat tarawih. Ribuan muslim akan berkumpul di sana, beribadah di bawah langit Manhattan. Anda selalu ingin melihat Amerika dari berbagai perspektif, bukan? Ada jeda panjang. Trump menggenggam telepon lebih erat, pikirannya berkecamuk. Bagaimana mungkin seorang seperti dirinya, yang pernah begitu keras terhadap komunitas ini, kini diundang untuk menyaksikan mereka beribadah? Dan yang lebih aneh lagi, kenapa ia tidak langsung menolak? Malam pun tiba lebih cepat dari yang ia harapkan. Trump berdiri di depan cermin, mengenakan jas gelap seperti kebiasaannya, tetapi ada sesuatu yang terasa berbeda kali ini, sebuah ketidakpastian yang jarang ia rasakan. Mobilnya melaju perlahan menuju Times Square, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa gugup. Bukan karena kamera atau wartawan, tetapi karena ia tahu
malam ini, ia akan berhadapan dengan sesuatu yang selama ini ia hindari, kebenaran yang lebih besar dari egonya sendiri. Ketika mobil berhenti di persimpangan, ia melihat dari jendela, kerumunan besar mulai berkumpul, dengan sajadah-sajadah tergelar di tengah hiruk-pikuk kota. Ia menarik napas dalam, sebelum akhirnya membuka pintu dan melangkah keluar. Ketika Trump melangkah keluar dari mobilnya, udara malam yang dingin menyambutnya dengan lembut. Namun, yang lebih menusuk adalah pemandangan di hadapannya. Ribuan orang telah berkumpul di Times Square, bukan untuk berbelanja atau berfoto dengan lampu neon yang berkedip, tetapi untuk beribadah. Di tengah deretan gedung pencakar langit yang menjadi simbol kapitalisme, terbentang sajadah-sajadah yang memenuhi jalanan. Pria, wanita, dan anak-anak duduk dengan tenang, menunggu sholat tarawih dimulai. Trump berdiri terpaku, matanya menyapu kerumunan. Ia telah menghadiri banyak acara besar sepanjang hidupnya, kampanye politik dengan lautan pendukung, pertemuan bisnis bernilai miliaran dolar, tetapi tak ada yang terasa seperti ini. Kedamaian yang terpancar dari mereka begitu nyata, begitu kontras dengan kebisingan kota di sekitarnya. Michael menepuk bahunya pelan. "Anda baik-baik saja, Pak?" Trump mengangguk perlahan, tapi sebenarnya ia tidak tahu apa yang sedang ia rasakan. Lalu, suara azan berkumandang, bergema di antara gedung-gedung tinggi. Ia melihat seorang anak kecil menggenggam tangan ayahnya, menatapnya dengan mata penuh kekaguman sebelum ikut berdiri untuk sholat. Gerakan mereka serempak, penuh ketundukan. Ada sesuatu yang menggetarkan dalam pemandangan itu, kesederhanaan dan ketulusan yang tidak bisa dibeli dengan kekuasaan atau uang. Trump menelan ludah, merasa seperti orang luar yang menyaksikan sesuatu yang sakral, sesuatu yang selama ini ia abaikan atau bahkan lawan. Tiba-tiba, pikirannya melayang ke masa lalu. Ia teringat kata-kata yang pernah ia ucapkan, kebijakan-kebijakan yang pernah ia tandatangani, dan bagaimana dampaknya bagi orang-orang ini. Dulu, ia yakin bahwa ketegasannya adalah bentuk patriotisme. Tapi kini, berdiri di tengah lautan manusia yang bersujud dalam harmoni, ia mulai meragukan segalanya. Apakah ia telah keliru menilai mereka? Apakah ketakutannya selama ini hanyalah kesalahpahaman yang ia bangun sendiri? Malam ini, di jantung kota yang pernah menjadi medan pertarungan politiknya, Trump merasakan sesuatu yang tak pernah ia duga, sebuah dorongan untuk mendengar, untuk memahami, dan mungkin untuk berubah. Suara takbir bergema, memenuhi udara malam dengan kehikmatan yang tak terlukiskan. Trump berdiri kaku di tepi kerumunan, menyaksikan ribuan orang serempak mengangkat tangan mereka sebelum bersedekap. Matanya tertuju pada barisan yang rapi, gerakan yang selaras, seolah-olah mereka diikat oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar ritual, sebuah ketundukan yang lahir dari keyakinan yang dalam. Ia menelan ludah, merasa aneh karena dadanya tiba-tiba terasa berat. Selama ini, ia melihat Islam hanya sebagai sebuah konsep, sesuatu yang jauh darinya, yang ia pahami melalui laporan intelijen atau pernyataan di panggung kampanye. Namun, malam ini, ia melihat manusia-manusia nyata, yang beribadah dengan tenang, tanpa kebencian, tanpa dendam. Sungguh ironis, pikirnya, bahwa ia yang dulu begitu lantang menentang mereka, kini berdiri di sini, merasakan sesuatu yang tak mampu ia jelaskan. Ketika para jamaah bersujud, Trump tak bisa mengalihkan pandangannya. Gerakan itu begitu sederhana, namun begitu kuat. Ia melihat seorang pria tua dengan tongkat, bersusah payah untuk sujud tetapi tetap memaksakan diri dengan penuh ketulusan. Seorang wanita muda dengan bayi di gendongannya, tetap beribadah tanpa kehilangan fokus. Seorang pria bertato, mungkin baru kembali menemukan jalan hidupnya, menundukkan kepala dengan mata tertutup rapat, seolah sedang berbisik kepada sesuatu yang tak terlihat. Adegan itu menghantam Trump seperti gelombang besar. Ia tiba-tiba teringat akan masa lalunya, akan ambisinya, akan keputusannya yang dulu ia yakini benar. Tapi di hadapannya kini, kebenaran lain sedang berbicara, bukan melalui debat atau argumen politik, melainkan melalui keheningan dan ketulusan. Ketika sholat berakhir, Trump masih berdiri di tempatnya.
Ia merasa seperti terjebak dalam pusaran perasaan yang bertentangan. Ia ingin pergi, kembali ke dunianya yang lebih sederhana, dunia di mana ia tidak perlu mempertanyakan apapun, di mana semua jawabannya sudah jelas dan mutlak. Namun, kakinya enggan bergerak. Malam ini, sesuatu telah berubah. Ia mungkin belum tahu apa itu, atau kemana perasaan ini akan membawanya, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Donald Trump merasa kecil di hadapan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Langkah Trump terasa berat ketika ia berjalan menyusuri trotoar, menjauh dari kerumunan yang perlahan mulai bubar. Namun, pikirannya masih terperangkap di dalam pusaran kebingungan. Ia belum pernah merasakan sesuatu seperti ini sebelumnya, sebuah perasaan yang begitu asing, namun begitu nyata. Tiba-tiba, seseorang mendekatinya. Seorang pria paruh baya dengan janggut rapi dan sorot mata yang tenang. Trump, sapa pria itu dengan suara lembut. Trump menoleh, sedikit terkejut. Saya Dr. Faisal Rahman, seorang dokter di New York. Saya melihat Anda tadi berdiri di sana, memperhatikan kami. Apa yang Anda rasakan? Pertanyaan itu menghantam Trump seperti petir. Selama ini, ia selalu menjadi orang yang bertanya, yang menghakimi, yang menilai. Tapi malam ini, ia yang ditanya. Trump ragu sejenak sebelum menjawab. Saya tidak tahu, katanya jujur, sesuatu yang jarang ia lakukan. Dokter Faisal tersenyum tipis, seakan memahami kebingungan yang melanda mantan presiden itu. Saya dulu juga seperti Anda, katanya, sambil melirik ke arah sisa-sisa jamaah yang masih berdoa. Saya dulu seorang yang ragu, yang mempertanyakan segalanya. Tapi kemudian saya belajar bahwa tidak semua hal harus dimengerti dalam satu malam. Beberapa kebenaran butuh waktu untuk diterima. Trump menatap pria itu dengan penuh perhatian. Kata-katanya terasa begitu sederhana, tetapi mengandung kedalaman yang sulit ia tolak. Malam ini bukan hanya tentang melihat sholat tarawih. Malam ini adalah tentang dirinya, tentang semua hal yang selama ini ia hindari. Angin malam berhembus pelan, membawa suara gemuruh kota yang tak pernah tidur. Trump mengalihkan pandangannya ke langit Manhattan yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya lampu-lampu tinggi. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Faisal. Pria itu menghela napas pelan. Dengarkan hati Anda. Kadang, perubahan terbesar dimulai dengan pertanyaan kecil. Trump tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri di sana, diam, membiarkan kata-kata itu meresap ke dalam dirinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bukan sebagai pemimpin yang berkuasa, tetapi sebagai manusia biasa yang sedang mencari jawaban. Trump masih berdiri diam, membiarkan kata-kata Dokter Faisal menggema dalam benaknya. Keraguan, penyesalan, dan keingintahuan bercampur menjadi satu, membentuk perasaan yang tak pernah ia alami sebelumnya. Saat itu, dari kejauhan, ia melihat seorang anak kecil berlari-lari kecil menuju ayahnya yang baru saja menyelesaikan doa. Sang ayah, dengan penuh kasih, mengangkat anak itu ke dalam pelukannya, membisikkan sesuatu di telinganya yang membuat anak itu tersenyum. Pemandangan itu begitu sederhana, namun menusuk hatinya dengan cara yang aneh. Trump teringat pada keluarganya, pada anak-anaknya yang kini telah dewasa, pada momen-momen yang mungkin telah ia sia-siakan karena terlalu sibuk mengejar ambisi. Untuk pertama kalinya, ia bertanya-tanya, apakah selama ini ia telah mencari kebahagiaan di tempat yang salah? Dokter Faisal menepuk pundaknya dengan lembut, membuyarkan lamunannya. Kadang, jawaban datang dalam bentuk yang tak terduga. Trump, katanya, mungkin malam ini bukan kebetulan. Trump menghela napas panjang, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Saya tidak tahu harus berpikir apa. Selama ini, saya melihat dunia dengan cara yang berbeda. Faisal tersenyum, seolah memahami kebingungan yang melanda mantan presiden itu. Tidak apa-apa, perjalanan setiap orang berbeda. Yang penting, Anda sudah mulai melihat sesuatu yang sebelumnya tak terlihat. Trump terdiam. Kata-kata itu sederhana,
tetapi terasa begitu dalam. Malam ini, ia tak lagi sekadar seorang tokoh besar yang namanya dikenal dunia. Ia hanyalah seorang pria yang tengah berdiri di tengah kota, mencoba memahami sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Suara azan dari masjid terdekat mengalun lembut di antara hiruk-pikuk kota, menyelinap di antara gedung-gedung pencakar langit yang menjulang. Trump menoleh ke arah suara itu, matanya berkabut oleh sesuatu yang sulit ia definisikan. Dulu, ia pernah menganggap suara ini sebagai sesuatu yang asing, bahkan mengganggu. Namun, malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan dalam alunan itu, sesuatu yang seakan menembus dinding pertahanannya yang selama ini kokoh. Ia tidak tahu kemana perasaan ini akan membawanya. Ia hanya tahu bahwa malam ini, di bawah cahaya lampu Times Square yang gemerlap, sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Trump berjalan perlahan meninggalkan Times Square, tapi pikirannya masih tertinggal di sana. Setiap langkahnya terasa berat, seakan ada sesuatu yang mengikatnya pada malam itu, pada suara azan yang menggema di antara gedung-gedung tinggi, pada tatapan penuh makna dari Dr. Faisal, dan pada senyum seorang anak kecil yang begitu polos. Tiba-tiba, kenangan masa lalunya berkelebat di benaknya. Ia teringat masa kecilnya di Queens, ketika ia masih seorang bocah yang sering duduk di gereja bersama ibunya. Waktu itu, ia percaya pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Tapi bertahun-tahun berlalu, kekuasaan dan ambisi perlahan menggerus keyakinan itu. Ia mulai merasa bahwa segalanya bisa dikendalikan, bahwa dunia tunduk pada kekuatannya. Namun malam ini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil di hadapan sesuatu yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Di persimpangan jalan, Trump berhenti sejenak dan menatap bayangannya sendiri di kaca etalase sebuah toko yang sudah tutup. Rambutnya yang dulu emas kini mulai memutih, garis-garis di wajahnya semakin dalam. Ia melihat refleksi seorang pria yang telah melalui begitu banyak hal, kemenangan, kekalahan, cinta, kebencian, dan kesepian yang tak pernah ia akui. Matanya terpaku pada bayangannya sendiri, dan entah mengapa, ia merasa seperti sedang melihat seseorang yang asing. "Siapa aku sebenarnya?" bisiknya pelan. Dulu, ia pikir jawabannya mudah. Ia adalah Donald Trump, pria yang pernah menjadi orang paling berkuasa di dunia. Tapi malam ini, gelar itu terasa kosong. Ia bukan lagi presiden. Ia bukan lagi penguasa. Ia hanya seorang pria yang sedang mencari sesuatu yang tak bisa ia definisikan. Sebuah taksi melintas dan membuyarkan lamunannya. Trump menghela napas panjang, lalu mengeluarkan ponselnya. Jemarinya gemetar saat ia mengetik sebuah pesan kepada anak-anaknya. "Bisakah kita makan malam bersama minggu ini? Aku ingin berbicara." Ia ragu sejenak sebelum akhirnya menekan tombol kirim. Ia tidak tahu apakah mereka akan setuju, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bahwa ia harus mencoba. Langit Manhattan masih berpendar dengan cahaya kota, tetapi bagi Trump, malam ini terasa lebih gelap dari biasanya. Atau mungkin, justru lebih terang dengan cara yang berbeda. Malam telah larut ketika Trump sampai di apartemennya yang mewah. Lampu kota masih berpendar di balik jendela besar ruang tamunya, namun hatinya terasa kosong. Ia membuka jasnya, melemparnya ke sofa, lalu berjalan menuju minibar. Tangannya hampir meraih segelas bourbon, kebiasaannya setiap kali pikirannya penuh. Tapi entah kenapa, malam ini ia ragu. Tangannya menggantung di udara, pikirannya teringat suara azan yang ia dengar beberapa jam lalu. Dengan helaan napas berat, ia menarik tangannya kembali. Ia hanya menatap botol minuman itu, lalu perlahan berjalan ke arah jendela. Di bawah sana, kota New York terus berdenyut, tapi di dalam dirinya, sesuatu mulai melambat, mulai berubah. Tiba-tiba, ponselnya bergetar di atas meja. Ia menoleh dan melihat nama putrinya, Ivanka, muncul di layar. Dadanya mendadak sesak. Ia menelan ludah, lalu dengan ragu mengangkat panggilan itu. "Ayah." Suara Ivanka terdengar pelan, nyaris ragu. "Apa yang terjadi?"
Kau baik-baik saja? Trump terdiam sejenak sebelum menjawab, aku hanya ingin bertemu. Aku ingin kita berkumpul lagi. Di ujung sana, Ivanka tidak langsung menjawab. Keheningan menyusup di antara mereka. Lalu, dengan suara yang lebih lembut dari biasanya, ia berkata, baik, ayah. Kita bisa bertemu. Napas Trump bergetar, seolah sebuah beban terangkat dari pundaknya. Terima kasih, nak, katanya, suaranya hampir berbisik. Ia tidak ingat kapan terakhir kali ia merasa begitu jujur, begitu rapuh, dan begitu manusiawi. Setelah panggilan itu berakhir, Trump kembali menatap langit malam di luar jendela. Dulu, ia selalu percaya bahwa kekuatan, kekayaan, dan kemenangan adalah segalanya. Tapi malam ini, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari semua itu. Sesuatu yang tak bisa dibeli atau dimanipulasi, ketenangan batin. Ia tidak tahu kemana perjalanan ini akan membawanya, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa sedang melangkah ke arah yang benar. Di kejauhan, cahaya kota masih berkelap-kelip, tapi bagi Trump, ada cahaya lain yang mulai menyala di dalam dirinya. Pagi itu, Trump duduk di meja makan apartemennya, menatap secangkir kopi yang mulai dingin. Matahari mulai menembus gedung-gedung pencakar langit Manhattan, memandikan ruangan dengan cahaya keemasan. Namun, di dalam dirinya, masih ada pertarungan yang belum usai. Ia telah menghubungi anak-anaknya, tapi masih ada satu hal yang mengusik pikirannya. Tanpa sadar, ia menggulir layar ponselnya hingga menemukan nomor dokter Faisal. Sejenak ia ragu, tapi kemudian, dengan napas berat, ia menekan tombol panggil. Assalamualaikum, suara lembut di ujung telepon menyapanya. Trump menelan ludah. Aku ingin bertemu, katanya, tanpa basa-basi. Ada sesuatu yang ingin aku pahami. Siang harinya, Trump melangkah masuk ke sebuah kedai kopi kecil di Brooklyn, jauh dari hingar-bingar Manhattan. Tempat itu sederhana, dengan aroma rempah yang khas. Di sudut ruangan, Dokter Faisal sudah menunggunya, tersenyum ramah seperti biasa. Trump menarik napas panjang sebelum duduk di hadapannya. Aku tidak tahu kenapa aku di sini, Trump mengakui, jujur untuk pertama kalinya. Faisal tersenyum, mengaduk tehnya perlahan. Terkadang, kita tidak perlu tahu alasannya. Cukup dengan mendengarkan hati kita. Jawabnya bijak. Trump terdiam, merenungi kata-kata itu. Sepanjang hidupnya, ia selalu berpikir dengan logika, keuntungan, strategi, kekuasaan. Tapi kini, untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari itu semua. Mereka berbincang lama, tentang keyakinan, tentang kehidupan, tentang pencarian makna. Trump tak lagi mendebat atau menyangkal, ia hanya mendengar. Ada ketenangan dalam suara Faisal, dalam setiap kata yang diucapkannya. Sesuatu yang selama ini tak pernah Trump temukan di dunia politik atau bisnis. Saat matahari mulai condong ke barat, Trump menyadari satu hal, ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah perjalanan yang mungkin akan mengubah segalanya. Malam itu, Trump duduk di dalam mobilnya, menatap jalanan New York yang ramai melalui jendela. Kilauan lampu kota memantul di kaca mobil, menciptakan bayangan samar di wajahnya yang penuh pemikiran. Percakapan dengan Dokter Faisal terus terngiang di benaknya. Ia telah menghabiskan hidupnya dengan mengejar kekuasaan dan kejayaan, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari semua itu. Mobil berhenti di lampu merah, dan di kejauhan, ia melihat kerumunan orang berbondong-bondong menuju sebuah masjid kecil di sudut jalan. Mereka tampak damai, seolah telah menemukan sesuatu yang selama ini sulit ia pahami. Ketika akhirnya ia tiba di penthouse-nya, Trump tak langsung masuk. Ia berdiri di balkon, memandangi kota yang tak pernah tidur. Ia mengingat masa-masa saat ia merasa tak terkalahkan, saat seluruh dunia tunduk pada kekuasaannya. Namun kini, ia merasa kecil di tengah kerlip cahaya gedung-gedung pencakar langit itu. Pikirannya mengembara,
mencari jawaban atas pertanyaan yang mulai tumbuh dalam hatinya. Dalam keheningan malam, samar-samar ia mendengar suara azan berkumandang dari kejauhan, terbawa angin di antara hiruk-pikuk kota. Suara itu, yang dulu tak pernah ia pedulikan, kini menggema dalam dirinya. Trump kembali ke dalam, menatap bayangannya sendiri di cermin besar. Matanya terlihat lelah, tapi ada sesuatu yang berbeda, tatapan yang tak lagi dipenuhi kesombongan, melainkan sebuah pencarian. Ia menarik napas dalam, lalu meraih ponselnya. Jemarinya ragu-ragu sebelum akhirnya mengetik pesan singkat, "Aku ingin tahu lebih banyak. Bisa kita bertemu lagi?" Setelah mengirim pesan itu ke Dokter Faisal, ia meletakkan ponselnya di meja dan menatap langit malam sekali lagi. Malam ini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa ia benar-benar sedang mencari sesuatu yang nyata. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Dokter Faisal, Trump kembali berdiri di balkon penthouse-nya, menatap cakrawala New York yang perlahan diselimuti fajar. Pagi ini terasa berbeda. Udara terasa lebih segar, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ringan. Pikiran yang dulu penuh dengan ambisi dan kekuasaan kini digantikan oleh sesuatu yang lebih dalam, sebuah pencarian akan makna sejati. Ia menyalakan televisi, dan sebuah laporan berita tentang ribuan muslim yang berkumpul untuk sholat tarawih di Times Square kembali diputar. Kali ini, ia tidak melihatnya dengan rasa skeptis atau keterkejutan, melainkan dengan pemahaman baru. Ada kedamaian dalam kebersamaan mereka, sesuatu yang ia sadari selama ini hilang dalam hidupnya. Ponselnya bergetar, sebuah pesan masuk dari Dokter Faisal, "Jika hatimu masih bertanya, maka perjalananmu baru saja dimulai. Aku ada di sini jika kau ingin berbincang lebih jauh." Trump menatap pesan itu lama. Lalu, dengan napas panjang, ia mengetik balasan singkat, "Aku siap untuk mendengar lebih banyak." Jari-jarinya sempat ragu sebelum akhirnya menekan tombol kirim. Saat itu, sinar matahari pertama pagi itu menyentuh wajahnya, seolah memberi kehangatan. Yang baru, ia menutup matanya sejenak, membiarkan ketenangan menyelimuti dirinya. Hari ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang selama ini tidak pernah ia bayangkan akan menjadi bagian dari perjalanannya.